ya udah jadi ikut main. Rusak jadinya, ya sudah. Ya. Nah, saya tadi lupa buka apa namanya perbedaannya. Ya, saya sarankan sih teman-teman kalau misalnya mau ikut uji kompetensi BNSP, mending ya ikut pelatihan-pelatihan dulu, sertifikat dulu. Karena apa? Meskipun dituliskan uji sertifikat kompetensi BNSP itu wajib, ya, tapi wajib kalau misalnya nggak ada paksaan, nggak ada apa itu namanya sanksi, ya nggak wajib sebenarnya. Cuman sekedar menakut-nakuti lah. Tuh. Oke, saya tempo hari sudah buat ini ya apa namanya beberapa perbedaan ya antara sertifikat kompetensi. Nah ini penting sekali teman-teman untuk kami. Ntar saya carikan dulu ya perbandingan misalnya apa ya. Oke, ini temu ya. Saya akan jelaskan ke teman-teman supaya teman-teman paham ya perbedaan antara pelatihan bertitel ya. Pelatihan kompetensi, uji kompetensi BNSP itu nggak pernah bertitel. Ini loh, sampai 24 saya buat tim perbedaannya. Dan ini saya udah diskusi sama Pak Teddy. Cukup jelas teman-teman bisa baca? Oke ya. Nah, perbandingan ya, kalau pelatihan certified yang bertitel dengan sertifikasi BNSP. Sekali lagi, sertifikasi BNSP apapun ya, entah itu di HR maupun non HR itu tidak bertitel. Ya, kalau mau lihat titelnya teman-teman mesti mencari namanya KKNI. Karena yang saya temui ada yang kemakan promosi ya di bidang manajemen resiko ya. Ada yang mengatakan oh ada titelnya Pak Ferry, oh enggak ada Pak. Karena ini saya cek kan KKNI-nya tidak berbunyi ada titel. Ya, nah kita bandingkan dari segi biaya ya. Kalau uji kompetensi itu ada dua biaya. Ada biaya pelatihan, ada biaya ujian. Ini beda. Ya. Kalau pelatihan certified itu akan jadi satu paket. Nggak pernah dibedakan. Uji kompetensi BNSP secara umum lebih mahal. Seringkali teman-teman tanya ke saya, Pak Ferry itu CRM dan sebagainya harga 1 juta uji kompetensi BNSP ya. How come gitu loh. 1 juta minta uji kompetensi BNSP. Waduh ya. Saya tekor dong. Ya. Nah, kalau certified ini lebih murah. Ya. Misalnya ada pelatihan yang sekarang saya buat paket 3 titel, cuma 3 juta. Sekitar 3 jutaan paling mahal. Ya. Nah, yang ketiga ini model kompetensi ini yang teman-teman wajib pahami. Nah, kalau uji kompetensi BNSP ini umumnya menggunakan model kompetensi RMCS. Apa itu RMCS? RMCS ini regional model kompetensi standar. Ya, RMCS ini yang mencetuskan negara Australia. Pendekatannya adalah pendekatan sesuai dengan tempat kerja. Jadi kalau tempat kerja Anda berbeda meskipun industri yang sama tapi proses SOP-nya berbeda, maka seharusnya diuji ya dan Anda harus ketika ujian harus ngomong ke asesornya yang berbeda. Ya, dan asesor harus paham. Berbeda tapi tetap dalam kerangka keilmuan ya, bukan di luar. Kalau di luar ya tentu keliru. Ya. Kemudian kalau yang bertitel itu pakai model kompetensi MOS. Nah, bedanya RMCS sama MOS ya. RMCS itu bisa mengambil sebagian unit kompetensi, sebagian kompetensi. Kayak misalnya Anda sebagai staf, waktu ujian hanya diambil 4 unit kompetensi, tapi apakah terus kemudian staf hanya boleh atau hanya harus menguasai 4 itu? Jawabannya adalah enggak. Sedangkan kalau MOS, berapa kebutuhan kompetensi dari seorang staf? Semuanya diajarkan dan semuanya diujikan, utuh, penuh. Jadi dari model kompetensi teman-teman bisa lihat, ya, yang MOS, yang RMCS, yang sertifikasi BNSP itu hanya sebagian. Makanya kenapa sertifikasi BNSP khususnya di HR tidak pernah bertitel.
Ini poinnya di sini. Karena apa? Sebagian ilmu, kalau sebagian ilmu bertitel terus gimana? Aneh jadinya. Ya, kalau MOS itu semuanya. Ini lembaga-lembaga yang namanya SRM itu Society for Human Resource Management yang ada di Amerika ini salah satu asosiasi HR tertua di dunia menggunakan model MOS. Disusul HRCI, kemudian ada yang Australia juga ada, Afrika juga ada, termasuk model kompetensi Bapak HR, Profesor Dave Ulrich. Ya. Masuk keempat, penyelenggara pelatihan. Penyelenggara pelatihan pada umumnya ada lembaga pelatihan, ada TUK atau asosiasi profesi atau komunitas profesional yang menggandeng LSP. LSP ini nanti untuk yang menguji, pelaksanaan uji kompetensi BNSP. Jadi ada gandengnya. Kalau yang pelatihan bertitel bisa TUK atau lembaga pelatihan atau asosiasi profesi tanpa gandeng LSP. Masuk ke sertifikat. Kalau pelatihan BNSP, ya sertifikasi BNSP bukan pelatihan BNSP. Sertifikasi BNSP umumnya tidak bertitel karena di KKNI tidak berbunyi ada titelnya. Tapi saya menjumpai ya di asuransi itu ada sekolah tinggi, saya sebutkan aja nggak apa-apa ya karena saya lihat di internet seperti itu ya. Sekolah tinggi Trisakti, sekolah tinggi asuransi Trisakti. Ya, manajemen resiko dia menuliskan, berani banget menuliskan di sertifikat BNSP ada titelnya. Padahal SKKNI-nya nggak bunyi ada titel. Dan jujur ya, kalau saya menilai pribadi yaitu kesalahan besar. Kalau misalnya ada yang lapor ke BNSP, ya bisa ditinjau tuh izin LSP-nya. Kalau sertifikasi bertitel, certified, ya dia bisa bertitel. Dan teman-teman bisa menggunakan nama dan titel di belakang. Yang menjamin siapa? Nah, sekali lagi ya, kalau misalnya tanya, sertifikat bertitel itu yang certified itu yang menjamin siapa? Sama juga saya tanya, apakah terus kemudian negara menjamin kompetensi Anda kalau Anda punya sertifikat BNSP? Tanya ke siapa? Ke LSP. Apakah LSP menjamin? Ya LSP ngomong ya kan kamu sudah diuji menurut standar negara. Ya itu aja mungkin. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya apabila Anda terbukti tidak kompeten tapi Anda dapat sertifikat BNSP? Nah, itu pertanyaan saya. Tolong kalau misalnya ada yang bisa jawab, ayo monggo dijawab. Pembuktiannya gimana? Nah, kalau saya dari ya komunitas HRBP Indonesia, kalau si peserta masih belum bisa lulus karena diuji belum bisa, ya nggak saya kasih sertifikat meskipun bayarnya mahal ya. Dan saya berani ngomong karena apa, banyak yang nggak lulus. Saya berani nggak meluluskan meskipun bayar 1 juta 2 juta ya. Bahkan ada pernah kejadian di Jakarta ya, tahun 2017 kita ngadakan CRP, biaya waktu itu 2 juta, ada peserta dari satu perusahaan 7 orang ya, kemudian entah 1 orang ngerjain sendiri, 5 atau 6 orang kerjasama, tinggal copy paste jawaban. Ya 5-6 orang ini saya anulir, nggak bisa saya luluskan. Karena apa? Saya baca dari apa yang dikerjakan kok sama persis. Dan mereka juga nggak bisa protes karena apa? Ya memang ternyata seperti itu. Oke, kembali lagi sertifikat. Sertifikat BNSP ini sebenarnya melekat pada perusahaan. Karena apa? Ketika Anda mengikuti uji kompetensi BNSP, Anda disuruh menunjukkan SOP perusahaan. Kebijakan perusahaan yang ditanyakan. Apa yang Anda praktekkan di perusahaan?
Sedangkan kalau sertifikat certified, Anda disuruh, ya, karena yang diuji keilmuannya, ya, Anda akan dikasih tugas. Ini gimana cara ngerjainnya? Jadi yang diuji keilmuannya di sini. Lebih ke arah keilmuan dan kerangka berpikir. Kalau ini apa yang Anda lakukan? Ya, semuanya punya plus minus. Ya. Penguji. Kalau di BNSP, pengujinya adalah asesor. Asesor ini adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan metodologi asesmen dan telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor kompetensi. Ya, asesor ini bisa siapa? Asesor itu bisa dari praktisi, ya, bisa dari akademisi. Nah, kalau misalnya teman-teman diuji sama dosen dan dosennya nggak pernah kerja dan terus kemudian kurang paham, ditanyakan tentang teori, amblas. Ya, dan itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi. Ya, si pesertanya bingung loh, kok antara yang diajarkan sama trainer sama yang ditanyakan asesor beda, kelimpungan jadinya. Ya. Nah, kalau sertifikat bertitel, trainernya adalah subject matter expert, ya, atau orang yang ahli, orang yang paham, praktisi di bidangnya. Ya, nah itu bedanya. Ini baru nomor 8 ya, baru sepertiga. Untuk mengikuti ujian ya, kalau uji kompetensi BNSP sebenarnya nggak perlu ikut pelatihan kalau misalnya teman-teman sudah paham. Bisa langsung ke LSP, mengajukan diri minta uji kompetensi BNSP. Ya, boleh. Tapi kalau pelatihan bertitel wajib ikut pelatihan dulu. Ya, kemudian untuk mengikuti ujian ada syarat ijazah, ijazahnya minimal apa, sertifikat pelatihan, surat keterangan kerja dari perusahaan dan seterusnya. Ya, kalau pelatihan bertitel ya tanpa syarat. Ya, kalau Anda HR sudah minimal mungkin 1-2 tahun ya boleh ikut. Kalau memang kelasnya kelas new ya, newbie ya boleh diikutkan meskipun nol masa kerja. Kemudian materi pelatihan. Nah, ini yang teman-teman mesti paham ya. Materi pelatihan uji kompetensi kalau di BNSP wajib mengikuti skema ya dari SKKNI dan KKNI yang ditetapkan oleh Menteri dalam Kemenaker. Nanti SKKN ini direview setiap 5 tahun. Ini kita sudah masuk review yang kedua ya, yang sekarang sudah versi kedua. Nah, materinya meliputi sebagian kebutuhan jabatan profesi karena mengikuti skema yang ditetapkan dengan menggunakan model kompetensi RMCS tadi. Kemudian materinya bersifat best practice, penerapan apa yang Anda lakukan sehari-hari di tempat kerja sesuai dengan SOP perusahaan. Belum dapat menjangkau keseluruhan keilmuan HR karena sesuai skema tadi. Ya. Nah, beda sama pelatihan certified. Mengikuti kebutuhan profesi, jabatan, atau praktek di lapangan. Materinya bisa direview sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan. Contohnya apa? Ya, sekarang ada pelatihan-pelatihan HR Analytics dengan di SKKNI dan KKNI tidak ada HR Analytics. Ya, materi untuk di certified meliputi keseluruhan keilmuan sesuai kebutuhan atau profesi karena kompetensinya menggunakan MOS. Sifatnya lebih umum karena bersifat keilmuan, best practice, meskipun best practice yang sifatnya bukan praktek Anda sehari-hari ya, tapi ini ada konsep, ada alur, ya, ada kerangka berpikir. Nah, itu yang dibagikan mengikuti tren keilmuan yang sekarang. Sangat fleksibel materinya, dinamis, mengikuti kebutuhan para praktisi dalam pekerjaan sehari-hari. Ya, template-template juga bisa dikasih sebenarnya kalau
pelatihan certified. Soal uji kompetensi. Nah, kalau misalnya pengen ya soal uji kompetensi, disebut perangkat uji kompetensi, dibuat oleh tim LSP dan diverifikasi oleh tim dari BNSP. Pengalaman saya ya, karena saya juga di LSP sebagai asesor, kadang cara berpikir antara asesor dengan tim dari verifikator soal dari atau perangkat uji dari BNSP beda. Ya, mereka ini orang-orang birokrat ya, birokrasi yang terlalu sistematis dan sebagainya. Padahal waktu kita praktek ujian ya nggak gitu-gitu amat, kaku ya, kesannya kaku. Sedangkan kalau soal untuk di pelatihan certified, karena dibuat oleh praktisi dan memang expert di bidangnya, bisa lebih fleksibel. Oke. Implementasi ujian. Yang diuji kalau di BNSP portofolio. Ya, apa yang Anda buat, apa yang Anda lakukan. Terus kemudian bisa dilihat dari riwayat karir. Jadi contoh misalnya Pak Hidayat nih. Pak Hidayat nggak perlu misalnya ikut pelatihan, langsung aja ke BNSP. Saya kasih CV itu bisa. Ya, jadi ada beberapa yang hanya kasih CV karena sudah pengalaman sekian tahun di HR bisa lulus, ya, tanpa ujian jelimet, bahasanya seperti itu. Tapi kalau certified ada pengerjaan tugas, harus sesuai konsep keilmuan, harus sesuai proses. Bahkan soalnya bisa disesuaikan dengan praktek di tempat kerja. Plus apa yang harus dilakukan, troubleshooting-nya bagaimana. Ya, itu bedanya. Kemudian, nah ini bagi yang belum tahu ya, metode ujian untuk di sertifikasi BNSP ada soal IC. Ya, ada soal IC itu ada isi tertulis, ada isi lisan. Ada soal multiple choice. Bisa jadi soalnya juga benar salah. Ada di sana interview, ya, pemeriksaan portofolio atau hasil kerja Anda. Bahkan bisa sampai interview atasan. Kalau memang dirasa perlu kalau interview atasan. Ya. Kalau sertifikasi certified ya bertitel bisa macam-macam, pilihan ganda, isi, interview, tugas project atau portofolio sesuai dengan yang tugas yang diberikan oleh trainer. Masa berlaku sertifikat kalau BNSP umumnya 3 tahun. Ya, kalau bertitel 2 sampai 3 tahun ya, tapi rata-rata 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena ilmu itu sering berubah. Resertifikasi. BNSP ini wajib. Ya, sebenarnya sama-sama wajib sih sebenarnya ya, tapi ada beberapa juga yang untuk yang bertitel tidak dilakukan ya sertifikasi. Bisa jadi juga ada update keilmuan yang teman-teman harus ikut pelatihannya lagi. Ya, sama-sama kalau misalnya ada perubahan materi ya berarti harus ikut pelatihan lagi. Penerbitan sertifikat pada umumnya kalau sertifikasi BNSP teman-teman lihat di bagian bawah yang tanda tangan adalah ketua atau direktur LSP, bukan pejabat BNSP. Ya. Kalau yang di pelatihan certified ditandatangani oleh direktur atau penyelenggara lah pokoknya. Bisa jadi juga trainer. Nah, kekuatan pembuktian seharusnya semuanya sama, kembali ke peserta. Bagaimana prakteknya sehari-hari di tempat kerja. Jadi namanya keilmuan, namanya Anda belajar, namanya Anda ikut sertifikasi apapun harus praktek. Haram hukumnya kalau nggak praktek. Pertanggungjawaban pelatih sertifikat. Ya, kalau BNSP ya bukan ke BNSP-nya, bukan ke negara, keliru kalau ke negara. Meskipun ada lambangnya Garuda, terus kemudian Garuda berarti Indonesia yang harus, Indonesia terus siapa? DPR, MPR, Presiden? Enggak. Ya, pertanggungjawabannya adalah ke LSP. Tapi LSP hanya terus kemudian Anda kan sudah diuji.
dengan metode yang menurut negara gitu, menurut BNSP. Ya cuman itu aja jawabannya. Ya sudah kompeten, meskipun nggak bisa praktek sehari-hari. Ya, nah, kalau yang certified ya lembaga pelatihan. Ya, nah itu bedanya. Oke, dari